Jadi qadar jagat raya itu sudah ditetapkan sesaat ya sebelum penciptaan itu dan kemudian diterapkan pada ciptaan Allah yang namanya jagat raya itu. Itulah qadarnya. Dikarenakan adanya gaya fundamental itu, maka jagat raya ini berkembang mengikuti pola tertentu. Ruangnya berkembang mengikuti pola tertentu. Waktunya berkembang atau berjalan mengikuti pola tertentu. Materinya, energinya, informasinya semua berkembang mengikuti rel tertentu, ya, tata cara dan mekanisme tertentu. Itulah yang disebut sebagai sunatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita hari ini memasuki seri ke-84 dari program Cangkir Tasawuf Modern. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang takdir yang sudah kita mulai kajiannya pada minggu yang lalu pada episode ke-83, di mana kita sudah membahas tentang sifat Allah yang maha menakdirkan, yaitu Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Maknanya kurang lebih adalah Tuhan yang maha berkehendak untuk menakdirkan makhluknya sesuai dengan desain penciptaannya. Nah, sahabat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita lebih jauh lagi bagaimana takdir itu kemudian dioperasionalkan dalam kehidupan atau dalam drama jagat raya maupun makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sudah jelas bahwa Allah itu memiliki otoritas, maha berkehendak yang tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya, maha berkuasa yang tidak ada yang bisa mempengaruhi atau merendahkan kekuasaannya, dan maha berbuat apa saja untuk mentakdirkan apa yang diinginkan dan dikehendaki olehnya terhadap semua ciptaannya, baik yang benda mati maupun yang makhluk hidup. Itu adalah makna dari Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Tetapi yang perlu kemudian kita fahami adalah bagaimana ketika sifat Al-Qadir dan Al-Muqtadir itu diterapkan kepada makhluknya. Apakah kemudian Allah melakukan secara sewenang-wenang ataukah kemudian menempatkan itu di dalam sebuah kepahaman yang holistik bahwa Allah itu juga maha adil, bahwa Allah itu juga maha bijaksana, bahwa Allah itu juga maha mengetahui dan sebagainya ya. Nah, karena itu kita perlu memahami informasi-informasi dari dalam Al-Quran bagaimana Allah menetapkan segala kehendaknya itu diterapkan pada makhluknya. Ada dua sifat atau dua istilah di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang ketetapan Allah itu. Yang pertama adalah qadar dan yang kedua adalah qadha. Apa itu bedanya qadar dengan qadha? Qadar itu adalah ketetapan Allah yang dilakukan oleh Allah sebelum proses itu berjalan. Itu sudah ditetapkan. Jadi saat penciptaan, baik menciptakan jagat raya maupun kemudian dengan segala macam isinya, pokoknya sebelum makhluk itu diciptakan, Allah sudah menetapkan qadarnya. Ini berbeda dengan qadha. Kalau qadha itu juga ketetapan Allah, tapi ditetapkan setelah atau seiring dengan proses yang terjadi pada makhluk itu. Ya, seiring waktu kemudian di sana terjadi proses-proses yang mengiringi pergerakan atau perjalanan dari makhluk itu, maka di sana Allah kemudian memutuskan
untuk menetapkan melalui qadha-nya. Nah, pemahaman takdir itu adalah memahami keduanya ini, ketetapan Allah yang sebelumnya sudah diberikan berupa kadar, ya, berupa kadar atau desain penciptaan. Dan yang kedua, nanti seiring berjalannya waktu, Allah juga akan membuat keputusan untuk memberikan ketetapannya lagi. Oke, kita coba mengurainya, ya. Yang pertama adalah yang terkait dengan qadar. Sebagiannya kita sudah mengkajinya, membahasnya di episode yang lalu, di episode ke-83. Saya ambil lagi sebagian ayatnya untuk memberikan penegasan dan kemudian kita progres berkembang ke arah operasionalnya, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan takdir atau desain penciptaan dengan sebaik-baiknya. Allah menggambarkan tentang kekuasaannya yang tidak terbatas itu, bahwa seluruh langit dan bumi dan segala isinya adalah miliknya belaka, berada di dalam kekuasaannya, dan apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa faqaddarahu taqdira. Allah kemudian mentakdirkan segala ciptaannya itu dengan desain yang sebaik-baiknya. Ya, jadi ini menggambarkan kepada kita faqaddarahu taqdira, Allah mengkadarkan takdirnya, ya, takdir makhluknya itu. Bahwa qadar itu diberikan Allah sebagai desain penciptaan kepada makhluknya. Oke, mari kita lihat lebih detailnya. Ketika Allah menciptakan jagat raya, maka Allah menetapkan qadarnya. Bahwa jagat raya yang diciptakan Allah ini terdiri dari beberapa variabel misalnya. Yang pertama, jagat raya itu memiliki wadah yang namanya ruang, ya, dimensi ruang. Yang kedua, ruang itu bergerak, mengembang seiring dengan pergerakan waktu. Dua. Yang ketiga, di dalam wadah ruang jagat raya dan di mana waktunya juga bergerak itu, Allah menciptakan benda-benda yang namanya materi. Kemudian di dalam materi itu Allah menempatkan energi sebagai kekuatan, ya, yang menggerakkan jagat raya ini. Kemudian yang kelima, Allah memasukkan atau mengqadarkan variabel informasi, di mana berdasarkan informasi itu jagat raya ini berkembang sesuai dengan desain penciptaan. Jadi qadar jagat raya itu sudah ditetapkan sesaat, ya, sebelum penciptaan itu dan kemudian diterapkan pada ciptaan Allah yang namanya jagat raya itu. Itulah qadarnya. Nah, tetapi qadar ini kemudian ditindaklanjuti dengan salah satunya memasukkan yang disebut sebagai sunatullah. Ya. Sunatullah itu adalah aturan main. Aturan main di dalam jagat raya ini. Contohnya apa? Kalau kita bicara tentang jagat raya, maka di dalam jagat raya ini ada yang namanya 4 gaya fundamental jagat raya. Di mana dikarenakan adanya gaya fundamental itu, maka jagat raya ini berkembang mengikuti pola tertentu. Ruangnya berkembang mengikuti pola tertentu. Waktunya berkembang atau berjalan mengikuti pola tertentu. Materinya, energinya, informasinya semua berkembang mengikuti rel tertentu, ya, tata cara dan mekanisme tertentu. Itulah yang disebut sebagai sunatullah. Nah, dalam konteks jagat raya ini misalnya ada yang disebut sebagai gaya
gravitasi. Gaya gravitasi ini dimasukkan Allah dalam penciptaan jagat raya sebagai qadar, aturan main. Apa yang terkait dengan gaya gravitasi itu? Yaitu adanya gaya tarik kepada benda yang lebih besar. Jadi kalau di jagat raya ini ada benda yang berdekatan, ya, dua benda yang berdekatan, misalnya matahari dengan bumi. Maka benda yang lebih besar, matahari, itu akan menarik bumi ini mengarah kepada matahari itu. Ya, tidak bisa tidak, itu aturan mainnya atau itulah sunatullahnya. Benda yang lebih besar akan menarik benda yang lebih kecil. Kalau bumi dengan bulan, maka tentu lebih besar bumi dan kemudian bulannya yang ketarik ke arah bumi. Jadi kalau disebut jatuh gitu ya, maka bumi itu jatuhnya ke arah matahari, tapi kalau bulan itu jatuhnya ke arah bumi. Kalau ada benda-benda langit lainnya, batu-batuan dari ruang angkasa misalnya, maka kalau dia lebih kecil dari bumi ya jatuhnya ke arah bumi kita. Ya, dan itu kemudian kita lihat di sekitar kita bahwa benda semuanya jatuh ke permukaan bumi. Itu adalah aturan main, itu sunatullah. Dan sunatullah itu tidak berubah selamanya. Sehingga kita bisa melakukan prediksi, melakukan perhitungan, ya dibikin formulasinya, dibikin rumusnya. Itulah yang disebut sebagai sunatullah. Nah, jadi satu tentang misalnya gravitasi. Yang kedua tentang hukum mekanika misalnya ya. Sesuatu yang bergerak berputar maka dia akan memiliki kecenderungan untuk terlempar ke arah luar. Yang dikenal sebagai gaya sentrifugal, ya, kebalikan dari gaya sentripetal. Meskipun yang disebut sebagai substansinya itu adalah gaya sentripetal, tetapi fenomena yang kita lihat, kalau ada sesuatu yang berputar, maka seiring dengan kecepatannya itu, maka benda itu akan terlempar ke arah luar. Dua, ada lagi tentang hukum kekekalan energi misalnya. Bahwa energi itu tidak bisa dimusnahkan, melainkan cuma berubah bentuk saja. Dari energi mekanik misalnya bisa menjadi energi listrik. Dari energi listrik bisa menjadi energi panas. Dari energi panas bisa berubah lagi menjadi energi mekanik dan seterusnya. Ya, itu sunatullah, aturan main yang Allah masukkan ke dalam jagat raya ini. Tentang materi. Bahwa materi itu tersusun dari partikel-partikel yang disebut sebagai quark. Kemudian dari quark dia akan membentuk partikel subatomik. Dari partikel subatomik dia membentuk atom. Di atom ada listriknya atau ada elektronnya. Atom nanti berikatan membentuk molekul. Molekul membentuk benda ya, senyawa dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah sunatullah ya. Jadi saudara-saudara sekalian, sahabat sekalian, Allah menjalankan ketetapan qadarnya itu melalui perangkat hukum yang disebut sebagai sunatullah dan itu menjadi aturan main di dalam jagat raya ini. Bukan hanya pada benda mati, melainkan juga pada makhluk hidup. Itu ada aturan mainnya. Misalnya, tubuh manusia itu tersusun dari unsur-unsur. Kemudian unsur itu ya atom-atom misalnya hidrogen, oksigen, nitrogen, kalsium, fosfor dan belerang dan seterusnya. Kemudian berikatan membentuk asam amino, membentuk nukleotida, membentuk peptida, membentuk persenyawaan, kemudian terbentuklah sel. Nah, di dalam sel itu ada inti selnya. Inti sel itu mengandung perintah-perintah genetika. Dan di sana ada aturan mainnya yang bisa dipelajari, memiliki pola, ya, sehingga secara saintifik orang bisa melakukan perencanaan, melakukan rumusan, ya, melakukan apa saja terkait dengan sunatullah yang berjalan itu. Nah, dari sel-sel itu kemudian dia memiliki mekanisme pembelahan misalnya. Membelah menjadi dua, menjadi semakin banyak, membentuk badan dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai sunatullah. Qadar Allah dijalankan melalui sunatullah.
Dan sunatullah itu tidak berubah kata Allah. Dari dulu sampai sekarang, sampai nanti, ya sunatullah itu akan tetap berjalan seperti pola yang sudah dimasukkan sejak awal penciptaan itu. Maka Allah memberitakan ini di dalam firman-Nya, misalnya di dalam surat Al-Fat ayat 23. Sunatallahillati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Jadi sunatullah tidak akan pernah berubah. Kalau sampai sunatullah itu berubah, maka kacau jagat raya ini. Ya, karena kemudian kita tidak bisa melakukan prediksi terhadap banyak hal. Misalnya nih, bangun gedung, ya. Kenapa kita bisa membangun gedung, membuat desain perencanaan, ya, dihitung supaya gedung berlantai 10 misalnya tidak ambruk dan seterusnya, itu karena ada sunatullah yang berjalan dan tidak berubah. Sehingga formulasinya jelas. Ada rumus tentang gravitasi, ada rumus tentang mekanika, ada rumus tentang bahan, ada rumus segala macam ya. Sehingga manusia itu bisa melakukan perencanaan-perencanaan ya, rancang bangun terhadap segala macam. Gedung, pencakar langit, itu bisa dirancang mengikuti sunatullah. Pesawat terbang bisa dirancang mengikuti sunatullah. Peralatan-peralatan elektronik bisa dirancang mengikuti sunatullah. Bahkan misalnya terkait dengan kesehatan, ya, pengobatan, terapi itu bisa dirancang. Kenapa? Karena tubuh kita itu juga memiliki atau mengikuti sunatullah. Ya, maka ayat ini, surat Al-Fat ayat 23 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah itu tidak berlaku sewenang-wenang, melainkan menjalankan sunatullah. Ada aturan main, memang itu atas kehendak Allah, supaya kehidupan ini bisa berjalan dalam sebuah drama yang adil, yang mengikuti pola yang bisa diprediksi, sehingga semua orang itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengusahakan sesuatu dan kemudian Allah memberikan nilai secara fair pada proses yang terjadi itu. Ya, jadi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah satu, qadar desain itu ditetapkan oleh Allah sebelum atau sesaat sebelum penciptaan. Tetapi qadar itu ya takdir Allah, ketetapan Allah yang namanya qadar atau takdir itu dijalankan oleh Allah secara operasional mengikuti aturan main yang disebut sebagai sunatullah. Nah, di jagat raya ini tidak ada satu peristiwa pun yang keluar dari sunatullah. Kadang-kadang ada yang berpendapat di antara kita bahwa mukjizat ya, itu tidak mengikuti sunatullah atau di luar sunatullah. Oh, salah. Itu mengikuti sunatullah. Tidak ada peristiwa sehebat mukjizat pun yang keluar dari sunatullah. Cuman saat itu kita tidak paham kenapa mukjizat itu bisa terjadi, bagaimana mekanismenya. Karena seluruh takdir Allah itu ditetapkan berdasarkan sunatullah. Ya, jadi ini poin yang sangat penting untuk mendasari kita dalam memahami konsep takdir. Itu yang kedua, tentang sunatullah. Nah, yang ketiga, seiring dengan proses, maka Allah membuat ketetapan yang lain lagi yang disebut sebagai qadha. Jadi bedanya kalau qadar itu ditetapkan sebelum proses atau di awal proses, maka qadha itu ditetapkan Allah di sepanjang perjalanan proses itu. Nah, Allah berfirman tentang ini di dalam Al-Quran Al-Karim. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 14. Falamma qadhaina alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ayat ini bercerita tentang proses kematian, khususnya Nabi Sulaiman.
bahwa kematian itu ditetapkan Allah berdasarkan qadha. Ya, di situ menggunakan istilah falamma qadaina alaihil mauta. Maka ketika Allah menetapkan, mengkodokkan kematiannya, maka kemudian tidak ada yang bisa menunjukkan itu kecuali tongkatnya Nabi Sulaiman itu saat dimakan rayap kemudian keropos dan kemudian beliau terjatuh. Ya, karena tadinya saat meninggal itu beliau saat wafat itu bertelekan pada tongkatnya. Nah saat itulah kemudian baru diketahui bahwa beliau sudah wafat. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan dengan ayat ini adalah bahwa kematian itu bukan ditetapkan dengan menggunakan kata qadar, melainkan digunakan atau dijelaskan dengan menggunakan kata qadha. Nah, qadha itu seiring proses. Jadi kematian itu memang sebagiannya ditetapkan dengan qadar dalam arti setiap yang hidup itu bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, gitu ya. Setiap yang berjiwa pasti bakal mengalami kematian. Itu adalah qadar. Ya, sunatullah bahwa yang hidup pasti mati. Kenapa? Karena jagat raya ini seiring dengan waktu itu mengalami kerusakan. Kondisi jagat raya ini tidak tambah baik tetapi tambah buruk. Itu dikarenakan ada yang dinamakan sebagai entropi. Entropi itu adalah tingkat kekacauan. Jagat raya ini dari waktu ke waktu tingkat kekacauannya tambah besar. Ya, makanan yang segar kalau dibiarkan itu akan membusuk. Logam, katakanlah kita punya mobil, itu kalau dibiarkan akan keropos. Bikin bangunan yang kuat lama-lama juga akan mengalami kerusakan. Manusia hidup kemudian juga menuju pada kematian. Ya, itu adalah memang bawaannya alam, itu sunatullah. Tidak ada yang bisa melawan sunatullah ini. Oke. Jadi Allah mengqadarkan bahwa jagat raya dan segala peristiwa yang ada di dalamnya mengikuti sunatullah dan makhluk hidup itu pasti menuju pada kematiannya. Tetapi kapan kematiannya dan bagaimana kematiannya itu ditetapkan Allah dengan menggunakan kata qadha. Ya, ceritanya salah satunya adalah atau contohnya salah satunya ada pada kisah Nabi Sulaiman itu. Allah menetapkan kematiannya dan tidak ada yang tahu soal itu kecuali ketika tongkatnya rapuh, ya, kemudian beliau terjatuh. Nah, sahabat sekalian, maka desain penciptaan pada makhluk hidup itu sudah inherent di dalam sel-selnya, dalam penyusun tubuhnya, bahkan di dalam inti sel, di dalam kode-kode genetika, itu ada perintah untuk terus memburuk ya, atau menua sel itu sampai kemudian sel itu mati. Jadi ibaratnya Allah sudah menetapkan qadarnya dengan cara seperti kalau kita melihat mainan ya, mainan anak-anak yang ada putaran pegasnya itu. Ada misalnya anak ayam ya, kemudian ada putaran pegasnya. Kita putar, kemudian kita lepaskan tuk, kemudian berhenti. Tuk. Kenapa? Karena putaran pegasnya sudah berhenti atau sudah longgar. Nah, itulah yang ditetapkan dalam bentuk qadar bahwa seseorang itu diciptakan oleh Allah dengan kadar misalnya usia 100 tahun. Tetapi kalau kemudian dia tidak mampu memanage hidupnya, kehidupannya dengan baik, kesehatannya buruk, perilakunya, pola makannya, pola pikirnya dan sebagainya itu jelek, maka dia akan mati sebelum saat batas kematiannya. Bisa ada yang mati di 90 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 20 tahun bahkan, ada yang bunuh diri dan seterusnya. Itu ketika kita tidak bisa memanage kehidupan kita dengan baik. Nah, jadi qadarnya ditetapkan sebagian di awal dalam bentuk desain penciptaan maksimum diberi usia katakanlah 100 tahun, tetapi saat kematiannya itu kemudian dilihat oleh Allah sambil jalan proses itu kemudian ditetapkan dalam bentuk qadha. Maka qadha itulah yang akan menjadi akhir ketetapan dari
proses kehidupan seseorang itu. Ya, kematian ditetapkan melalui qada Allah. Ya, oke. Nah sekarang menjadi gamblang buat kita semua bahwa ketetapan Allah itu berjalan melalui dua pola ketetapan. Di awalnya diberikan desain penciptaan, kemudian desain penciptaan ini dijalankan atau mengikuti pola sunatullah, dan kemudian ending dari ketetapan Allah itu dijalankan melalui ketetapan yang disebut sebagai qada. Jadi kombinasi dari tiga hal inilah takdir seseorang itu terjadi pada dirinya. Dikodarkan, berjalan dalam sunatullah, kemudian ditetapkan, dikodokkan oleh Allah, maka jadilah sebuah takdir baginya. Maka sebagai penutup, saya ingin mengutipkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 117, di mana Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan jagat raya ini, dan kemudian kalau Allah mau menetapkan apa saja baginya, ketetapan yang qadar maupun sunatullah maupun yang qada, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka jadilah semua itu. Tetapi Anda perlu memahami bahwa kun fayakun itu bukan tanpa proses. Ya, jadi ini poin pentingnya. Korelasi antara qadar dengan sunatullah, dengan qada, dengan kun fayakun. Ya, sekarang kita mendapatkan gambarannya secara lebih gamblang. Bahwa qadar itu di awal, sunatullah itu adalah aturan main berjalannya seluruh peristiwa, qada adalah ketetapan, dan kemudian ketika Allah menghendaki semua itu cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka terjadilah ketetapan itu sebagai bentuk takdir final buat kita semua. Nah, Allah berfirman tentang ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak menetapkan atau menciptakan sesuatu di langit dan di bumi itu, maka dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Sahabat sekalian, Allah mengatakan di sini badi'us samawati wal ard. Allah lah memang yang menciptakan seluruh jagat raya ini, langit dan bumi ini. Tapi kemudian Allah melanjutkan dengan wa idza qada amron, ya, dan jika Allah menghendaki sesuatu, ya, urusan apapun, maka cukup Allah mengatakan kun fayakun. Jadi Allah menciptakan jagat raya ini. Nah, setelah jagat raya ini berjalan mengikuti sunatullah, kemudian Allah juga terus melakukan penciptaan-penciptaan, ya, menciptakan galaksi, menciptakan tata surya, menciptakan planet-planet, menciptakan bumi, menciptakan makhluk-makhluk di bumi, ada binatang, ada tumbuhan, ada manusia, ada jin, apa segala macam. Ya, nah saat melakukan penciptaan itu seiring dengan proses, maka Allah menggunakan kata qada. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah di sini menggunakan kata wa idza qada amron, dan jika Allah menghendaki sesuatu. Artinya itu belum semuanya terjadi. Sebagian sudah terjadi, sebagian lagi masih akan terjadi. Ya, wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun sesuai dengan proses dan sunatullah yang berlaku di seluruh penjuru jagat raya. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita, bahwa takdir itu berjalan seiring dengan sunatullah. Jadi tidak kemudian lepas dari sunatullah. Tidak ada satu kejadian pun yang lepas dari sunatullah. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman yang melandasi kita di dalam memahami apa yang disebut sebagai takdir Allah itu. Di episode yang lain atau berikutnya nanti akan kita lanjutkan progresif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif lagi berdasarkan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.